Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar? Apa kabar semua? Dalam keadaan baik kan? Dalam keadaan sehat? Karena Allah kita sungguh Allah luar biasa. Makanya setiap hari keadaan kita semakin luar biasa. Nah, pada hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu di rumah. Sekolah minggu secara online. Dan Kak Arma tidak sendirian loh. Kak Arma ditemani dengan Kak Rika. Tapi kok Kak Rikanya belum datang ya? Adik-adik tahu enggak di mana? Coba deh kita panggil ya. Sama-sama deh kita panggil Kak Rika. Kak Rika. Oh, masih belum kedengaran suaranya Kak Rika. Coba lagi ya. Kak Rika. Masih belum kedengaran juga. Duh, mana ya Kak Rika ya? Lagi-lagi. Kak Rika. Hai. Ada apa sih panggil-panggil terus? Kak, sudah ditunggu adik-adik di rumah loh. Aduh, maaf ya tadi saya masih makan loh. Padahal adik-adik sudah mandi. Aduh, maaf ya. Sudah berpakaian rapi. Sudah siap memuji tapi yang Tuhan. pasti Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua sehingga kita hari ini pagi ini kita bisa bersekolah minggu meskipun lewat ibadah online. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo kita sama adik-adik suruh bangkit. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semua. Kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan lagu kita Kasih Yesus Manis dan Indah. Masih ingat jajan kita tepuk Yesus? Sama-sama ya. Biar Ayo. semangat kita Berdiri. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus yes. Sekali Yesus menang. Yesus yes. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau diberkati Tuhan toh? Amin. Mau Kak? Mau. Mau. Kalau mau diberkati Tuhan, duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhanmu dengar. Ya, tangan dilipat ya, matanya ditutup. Sikapnya kalau berdoa seperti biasanya ya. Tuhan
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, dan kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong kami di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami Tuhan. Sehingga apapun itu Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, urapi Tuhan anak-anak-Mu, urapi kami guru-guru, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami boleh dengarkan bersama-sama sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga langkah kehidupan kami sungguh-sungguh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Oh, tentunya kakak berdoa dan berharap agar adik-adik selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik buka Alkitabnya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Sudah? Oke, kakak akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan menuliskan adik-adik bahwa kita harus menjaga hati. Mengapa? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, akan bersinar, ya, akan indah dilihat, akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kakak punya cerita, ya. Ini ceritanya tentang hati, ya. Ada hati yang baik diumpamakan seperti kain ini adik-adik. Nah, ini loh kainnya, ya kan? Nah, kainnya itu, lapnya itu bersih, ya, bagus, wangi. Nah, sementara ya ada lap yang hatinya nggak baik, ya, ini seperti ini. Ya, waduh, kalau dipegang itu rasanya gimana gitu ya, geli-geli begitu ya, kotor ya, terus pokoknya jelek ya, nggak enak untuk dilihat. Tapi kalau yang hatinya bersih, ini seperti lap yang ini nih adik-adik, ya kan? Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus jaga hati supaya apa? Supaya tidak seperti lap yang sebelah kanan ini, ya kan? Kalau lapnya seperti yang kanan ini, kan gak enak untuk dilihat, gak enak untuk dipegang, ya, dan gak menarik. Tetapi kalau hatinya bersih seperti lap yang sebelah kiri ini, ya kan? Enak dilihat, enak dipegang, enak dicium juga harum, ya kan? Sehingga apa? Sehingga memancarkan kehidupan, ya. Jadi kalau kita mau hatinya bersih, harus dijaga supaya tidak kena kotoran, ya kan? Tidak kena kotoran dan akhirnya lap ini yang bersih ini jadi kotor seperti ini, ya kan? Nah, oleh sebab itu adik-adik, ini ceritanya si lap yang kotor ini ngomong kepada lap yang bersih, aduh, kamu kok bagus banget ya, indah dan menarik dan wangimu harum. Lalu si lap yang bersih ini bilang begini, ya, makanya kamu harus dicuci, ya,
dikasih pengharum ya, dikasih pemutih baik clean supaya kamu juga jadi bersih ya. Walaupun kamu harus melewati proses, kamu juga pasti akan bisa seperti aku, kata si lap yang bersih ini. Nah, demikian juga adik-adik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Caranya adalah pertama ya, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan ya. Pagi pada waktu bangun tidur, adik-adik berdoa enggak? Bilang terima kasih Tuhan, aku sudah bangun pagi dengan tubuh yang sehat ya, menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Lalu mau makan berdoa atau tidak? Dan malam kalau mau tidur berdoa atau tidak? Kemudian kita memuji-muji nama Tuhan dan juga baca firman Tuhan. Adik-adik sudah baca firman Tuhan belum? Dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari satu pasal. Nah, untuk menjaga hati kita bersih seperti lap yang bersih ini, adik-adik harus melatih dirinya untuk berdoa, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan. Nah, melalui ibadah online sekolah minggu ini pun adik-adik diajar supaya apa? Supaya hatinya bersih seperti lap yang bersih ini. Nah, bagaimana kalau hatinya sudah dijaga? Kita akan memiliki hati yang teguh. Ketika ada gempa bumi, ketika ada sakit, ketika ada berita-berita yang tidak enak untuk didengar ya, tapi adik-adik tetap kuat hatinya. Karena apa? Yuk kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi ketika kita melatih hati kita, waspada dengan hati kita, menjaganya dengan berdoa, memuji nama Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, hati kita jadi teguh, jadi kuat. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan ada berkat damai sejahtera buat kita semua. Mau kan? Hatinya tenang, damai, sukacita, bersyukur, diberkati, penuh dengan kemenangan. Kalau kakak mau, pasti adik-adik juga mau untuk diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang manis, yang cantik, yang ganteng-ganteng, pesan kakak tetap beribadah kepada Tuhan. Melalui ibadah online sekolah minggu ini, adik-adik tetap mengikuti ibadah setiap minggunya. Supaya apa? Supaya adik-adik punya kehidupan, dan kehidupan itu terpancar dan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera serta berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Adik-adik sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan kan? Nah, sudah diberkati? Oke, saat ini Kak Aruna akan membagikan kuis sekolah minggu seperti biasanya. Nah, tapi apa ya hadiahnya ya? Adik-adik pengen tahu kan hadiahnya? Oke, Kak Aruna panggil Kak Rika ya untuk menunjukkan kepada adik-adik apa itu hadiahnya. Oke, Kak Rika, mana hadiahnya? Tunggu ya. Wow. Oke. Adik-adik bisa dapatkan Koko Crunch, Koko Crunch coklat, dan juga ada buah vita. Oke. Kalau mau dapat ini, bagaimana caranya? Nah, ikuti kuisnya. Oke. Ada 3 kuis. Setiap kelas ada 1 kuis. Nah, untuk yang pertama, untuk kelas Zakius. Nah, untuk kelas Zakius, adik-adik menyanyikan lagu
dan juga dengan gerakannya. Lagunya apa ya Kak Rika? Kasih Yesus manis dan indah. Nah, untuk kelas kecil sekali, adik-adik menyanyikan lagu Kasih Yesus dengan gerakan. Nah, dengan gerakan kemudian minta tolong mamanya untuk merekamkan. Nah, yang kedua, untuk kelas Daud. Nah, untuk kelas Daud, adik-adik kuisnya, tugasnya adalah berdoa. Berdoa tentang apa Kak Rika? Tentang corona saja biar cepat hilang. Oh betul. Nah, semakin kita banyak yang mendoakan, semakin sering kita berdoa, maka kita semuanya berharap bahwa corona ini akan secepatnya berlalu, sehingga adik-adik bisa kembali ke sekolah. Iya toh? Nah, jadi untuk yang kelas Daud, adik-adik berdoa. Oke, bagaimana cara adik-adik berdoa? Ayo, yang kelas Daud, Kayla, Marsha, Aurel, Rachel, ayo bagaimana cara berdoanya? Valen, ayo lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Nanti mamanya yang akan merekamkan. Oke, dan yang ketiga untuk kelas Yehuda, apa Kak? Adik-adik menggambar dua hati. Dua hati ya. Ada hati yang baik. Hati yang baik itu isinya apa saja digambar seperti itu ya. Terus hati yang tidak baik isinya apa saja digambar, nanti ditulis di bawahnya itu seperti itu ya. Jadi adik-adik tulis ciri-ciri hati yang baik itu seperti apa sih? Nah, ditulis. Kemudian ciri-ciri hati yang tidak baik, yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, itu seperti apa sih? Nah, adik-adik tulis. Nah, setelah ditulis, digambar dengan sangat bagus di kertas gambar, adik-adik bisa fotokan sendiri. Diwarnai ya Kak? Iya dong, supaya lebih bagus. Ya. Untuk ketiga tugas ini, yang terutama tugas untuk kelas Yehuda. Nah, adik-adik bisa kerjakan sendiri kan? Tidak perlu bantuan mama untuk menggambarkan. Tuh, karena yang ikut sekolah minggu bukan mamanya, tetapi adik-adik semua. Ya, kalau mamanya nanti hadiahnya diambil mamanya Iya dong. ya. Kan? Oke, sudah paham? Nah, semua tugasnya itu dikirimkan melalui WA. Bisa lewat WA dengan nomor di bawah ini. Tuh, ya. Batasnya sampai kapan Kak Rika? Jangan lama-lama. Hari Jumat sudah selesai, jadi hari Sabtu sudah dikirim. Oh begitu, hari Jumat. Oke, nah adik-adik kirimnya batas akhirnya sampai hari Jumat. Tuh, lumayan lama ya Kak Rika. Nah, karena waktunya lama, jangan sampai kelupaan. Oke? Paham? Oke. Nah, lakukan yang baik, maka akan mendapat hadiah yang baik juga. Oke? Sekarang kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik lipat tangan, kita langsung berdoa ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tirukan ke arah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Haleluya, amin.